Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Halo guys, kembali lagi bersama kita Kelompok 9. Sekarang kita udah sampai di Pantai Sigilu Indah, mana kita akan melaksanakan praktikum BPPL. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Oke, nantikan terus keseruannya ya. Savannah. Lokasi praktikum berada di Tambak Pokdakan Berkah Faname, tepatnya ada di Desa Karangpangkis, Kecamatan Musawungu di wilayah Kabupaten Cilacap. Dengan total kolam 22, terdapat 3 blok, 2 blok jumlahnya 16 kolam, dan 1 blok lagi jumlahnya ada 6 kolam. Untuk pemilik tambak tersebut bernama Bapak Tri, serta tambak ini tidak benar-benar dibangun sejak awal, melainkan pemiliknya melanjutkan untuk membangun dan membutuhkan modal operasional sebesar 800 juta. Keadaan tambak Pokdakan Berkah Faname Cilacap. Layout dan jenis kolam yang digunakan dalam budidaya udang faname di setiap tambak bermacam-macam. Tambak yang berada pada Pokdakan Berkah Faname Cilacap menggunakan kolam plastik HDPE. Bentuk kolam yang berada di tambak ini yaitu persegi panjang. Jumlah kincir pada tambak ini berjumlah 4 buah mesin yang terletak pada keempat sisi tambaknya. Selain itu, tiap kolam pada tambak ini juga terdapat blower yang berguna untuk membantu ketersediaan DO sehingga udang tidak akan kekurangan oksigen untuk proses metabolismenya. Ketersediaan listrik pada tambak ini untuk menyalakan kincir dan blower telah tercukupi karena menggunakan listrik sebesar 147 kVA. Saluran air masuk menggunakan bantuan pompa air yang menyedot langsung dari laut lepas. Selain itu, untuk kesediaan air tawar menggunakan sumur bor. Pada tambak ini tidak tersedia tandon atau tempat penampungan air. Saluran pembuangannya langsung dibuang ke laut tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Salah satu hal yang penting dalam budidaya udang faname yaitu pemilihan benih sebelum ditebar ke tambak. Pada tambak Pokdakan Berkah Faname Cilacap, benih udang yang digunakan berasal dari PT Suritani Pemuka atau STP Kabupaten Anyer, Provinsi Banten. Alasan mengambil benih udang faname dari STP yaitu karena tempat ini memiliki indukan yang jelas atau terdefinisi, sehingga benih yang digunakan relatif cepat tumbuh dan cocok untuk dibudidayakan. Pembesaran udang di tambak Pokdakan Berkah Faname di Kabupaten Cilacap sudah berjalan selama 56 hari. Pembesaran udang faname dilakukan dengan bantuan probiotik dengan proses nitrifikasi. Kolam pembesaran udang di tambak Pokdakan Berkah Faname memiliki ketinggian air yang tidak terlalu tinggi dengan tingkat pada tebar yang tinggi. Hal ini dikarenakan agar kadar DO dalam kolam pembesaran udang tinggi. Manajemen pemberian pakan dalam budidaya udang faname di Pokdakan Berkah Faname Cilacap menggunakan 2 metode, yaitu metode blind feeding atau pakan buta dan demon feeding yang disesuaikan dengan biomasa udang. Penyebaran pemberian pakan disesuaikan dengan ukuran udang di setiap kolam pemeliharaan. Frekuensi pemberian pakan dilakukan sebanyak 5 kali sehari dengan interval waktu 4 jam. Dimulai pada pukul 6.30. Proses pemberian pakan dilakukan secara terus-menerus dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Budidaya udang faname perlu memperhatikan faktor seperti kualitas air, pada tebar, dan pemberian pakan. Pada tebar yang tinggi membuat jumlah pakan yang diberikan akan besar. Di samping itu, pakan yang diberikan dan tidak dikonsumsi oleh udang dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Manajemen kualitas air pada budidaya udang faname yang digunakan Pokdakan Berkah Faname Cilacap meliputi persiapan tambak dan pengisian air, penebaran benur, dan pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air pada budidaya udang faname Pokdakan Berkah Faname Cilacap
pada tahap persiapan, yaitu dengan pemilihan sumber air laut yang akan digunakan, kemudian air ditreatment secara langsung ditambak dengan menumbuhkan plankton baik untuk udang. Pengecekan kualitas air pada setiap minggu juga dilakukan dengan memperhatikan TDS, TON, COD, nitrit, nitrat, kecerahan, amonium, alkalinitas, kesedahan, dan plankton. Uji kualitas air dilakukan dengan pengambilan sampel pada setiap tambaknya. Nah, kegiatan panen di tambak kudakan berkafaname Cilacap belum pernah dilakukan. Hal ini dikarenakan tambak tersebut merupakan tambak yang baru dibuka pada bulan September lalu. Namun, kegiatan panen pada tambak udang biasanya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu secara parsial dan total. Nah, setelah beberapa bulan dari panen parsial, barulah panen total dapat dilakukan. Udang faname sudah bisa mulai dipanen ketika memasuki usia 4-5 bulan. Untuk kriteria ukuran udang yang ideal pada saat dipanen memiliki jumlah kurang lebih 40-50 ekor per 1 kg. Untuk proses pemanenan dilakukan setelah udang faname berumur 120 hari dan mencapai berat 50 ekor per kilogram. Pokdakan udang faname Cilacap belum melakukan sistem pengolahan limbah dengan metode IPAL atau dengan metode lainnya, sehingga limbah yang mereka hasilkan langsung dibuang pada lingkungan. Maka dari itu, untuk kedepannya mereka berencana membuat sistem IPAL untuk sistem pengolahan limbah pada tambak udang mereka. Proses ini melibatkan mikroorganisme yang menguraikan limbah menjadi senyawa yang lebih sederhana. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.